Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Suatu tempat yang kita yakini seandainya umur kita ditutup di sini, kita semuanya husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya qabul. Yang punya utang, utangnya lunas. Utang lunas kok semangat semuanya. Ini termasuk solusi biar utangnya cepat lunas. Nah, ini yang mau saya sampaikan ini materinya solusi biar utangnya cepat lunas. Sekarang gini, di HP kita ini kan sekarang isinya macam-macam ya. Kadang-kadang toko online itu buat promosi. Ya kan? Hari ini diskon 75%. Jenengan mesti borong semuanya. Kenapa? Karena ada momen kita semuanya mendapatkan untung. Nah sekarang gimana kalau setiap hari di dalam hari-hari kita itu ada momen-momen yang Nabi itu mengatakan doamu itu didengar sama Allah. Tapi kalau di waktu ini lebih didengar lagi sama Allah. Kira-kira kalau kita itu yakin sama Allah, Allah Maha mengabulkan doa, kira-kira kesempatannya kita ambil atau kita lalaikan? Ambil pasti. Tuh kalau sampai ada nanti akan ada sale jam 00.00, melek semuanya kok. Ya kan, apalagi ada undian berhadiah mobil, Masya Allah. Itu sekalipun sudah ngantuk, direwangi minum kopi. Bahkan kopinya enggak cuma diminum, dibuat raup kadang-kadang. Biar enggak ngantuk. Nah sekarang ini Nabi SAW, beliau itu pernah ditanya. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, ayyud du'ai asma? Ya Rasulullah, doa yang bagaimana yang lebih didengar oleh Allah Ta'ala? Maka ketika itu Nabi menjawab, Jauful laylil akhir, yaitu di akhir malam. Berarti sebelum terbit fajar, berarti sebelum adzan subuh. Itu jadwalnya suami-suami kemarin lihat Piala Eropa itu ya kan. Nah, itu waktu terkabulnya doa. Waduburus sholawatil maktubat, dan setelah sholat wajib 5 waktu. Berarti ada 2 momen di mana di saat itu doa kita akan lebih didengar oleh Allah. Kapan momennya itu? Momennya adalah ketika akhir malam dan ketika setelah kita sholat 5 waktu. Kalau akhir malam itu nasib enggak jelas. Antara bangun atau tidak bangun. Tapi kalau setelah sholat 5 waktu itu jelas. Hampir-hampir kalau, terutama kalau ibu-ibu kalau tidak lagi dalam keadaan ada halangan, maka semuanya pasti mengerjakan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kita yang sudah 5 waktu bertahun-tahun, berkali-kali menggunakan waktu selesai sholat untuk doa sudah sering atau jarang? Doa betul. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ngemis, doa minta sama Allah Ta'ala. Seperti orang mengajukan proposal. Sering apa belum? Sering. Ya, harusnya doa udah kabul semua berarti. Amin Allahumma amin. Nah,
Itu termasuk salah satu momen di mana doa itu dijabah sama Allah Ta'ala. Yaitu setelah selesai sholat, kita semuanya ini berdoa. Nah, bahkan Nabi SAW, beliau pun juga mengajarkan kepada kita zikir setelah selesai sholat. Ada zikir-zikirnya selesai sholat itu. Bukan salam tengok kanan kiri langsung cus kabur. Ada zikirnya. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, sesungguhnya Nabi SAW, beliau itu kalau selesai sholat beliau mengatakan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka itu zikir yang dibaca sama Rasulullah SAW selepas beliau itu mengerjakan sholat. Dan juga ini yang sering kita dengerin ya, yaitu kita semuanya setiap selesai sholat itu mengucapkan zikir subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah. Takbir 33, ada riwayat juga 34. Itu ada sabda Nabi, mu'akkibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah. Ada susunan-susunan nih zikir-zikir ini, kalimat-kalimat yang tersusun, yang mana apabila seseorang mengucapkannya setiap selesai sholat, maka dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan sia-sia. Apa? 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan juga takbir sebanyak 34 kali. 34 kali. Itu masuk salah satu zikir yang kita kalau selesai sholat kita disunnahkan mengucapkan zikir itu. Sebetulnya enteng ini ya, tinggal pakai tasbih, kan sudah ada 33, Allah Akbar 33 plus ujung tasbihnya. Jadi total berapa? 34, totalnya 100. Itu termasuk zikir-zikir yang kata Nabi SAW tidak akan kecewa orang yang mengucapkan zikir-zikir tersebut. Bahkan ketika Nabi SAW berkata pada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini juru dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Fathu Makkah menaklukkan kota Makkah, yaitu beliau melanjutkan menaklukkan Hunain, Hawazin, suku Hawazin. Dan setelah itu beliau kembali lagi ke kota Makkah, setelah itu beliau kembali ke kota Madinah, kurang lebih 2 bulan lebih 16 hari dalam sirah. Itu Nabi meninggalkan Mu'adz bin Jabal sebagai seseorang yang menjadi juru dakwah Nabi di kota Makkah. Ngajarkan kepada orang Makkah tentang Quran, ngajarkan kepada orang Makkah tentang ilmu-ilmu agama Islam. Maka Nabi berkata sama Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu. Maka jangan engkau tinggalkan. Setiap engkau selesai salat, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka itu ucapan Nabi SAW kepada Mu'adz setelah Nabi mengatakan cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Ada zikir, ada doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca setelah kita itu mengerjakan sholat. Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam nasihatnya beliau mengatakan, sholat dan zikir itu, selesai sholat itu ada keterkaitan di situ. Sholat itu, kita disyariatkan sholat, itu kenapa? Agar kita punya waktu untuk Allah.
Agar kita punya waktu untuk Allah. Jadi kita betul-betul mengosongkan diri kita dari selain Allah, kemudian di saat itu kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka tujuannya sholat adalah dawamul hudzur ma'allah. Begitu juga nanti zikir setelah sholat itu tidak boleh sambil, karena sudah biasa, sudah apa terus sambil lalu. Yang penting cetak gitu aja. Tapi juga harus ada dawamul hudzuri ma'allah, yaitu seperti kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kehadiran diri di hadapan Allah. Lah kalau ini dilakukan 1 hari 5 kali, setelah itu berdoa, berzikir, maka insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang memang layak untuk dengan keadaan kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku ini tidak pernah berpikir doaku kabul atau tidak. Yakin kalau sudah doa pasti kok kabul. Yang aku pikir itu adalah ketika aku mohon sama Allah, itu dinyatakan sebagai doa atau tidak. Ibaratnya gini. Ada satu orang yang sangat dermawan. Itu orang yang ke sana itu, kalau proposal diterima, pasti cair. Cuma proposal itu untuk diterima ada syaratnya. Jadi orang yang mengajukan proposal itu, dia tidak pernah mikir cair atau tidak. Ini proposalku ini benar atau enggak ya? Karena kalau ini benar, yakin pasti cair. Nah, doa kita pun juga sama. Doa-doa kita pun juga sama. Kalau doa itu benar, pasti sama Allah Ta'ala akan diwujudkan, dikabulkan. Tentunya dikabulkan dengan cara Allah. Yaitu dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. Atau sesuai dengan yang kita minta tapi tidak dalam jangka waktu cepat. Atau yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Tapi apabila sah tercatat ucapan dari lisan kita itu sebagai doa. Dan waktu istimewa untuk kita semuanya mengerjakan itu adalah kita selesai sholat. Jadi selesai sholat ambil waktu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu kalau bisa tetap di tempat sholat. Kalau pindah pun juga boleh, tapi hatinya selalu dalam kondisi zikir ya. Jadi kan ada hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, dan itu dia berada di tempatnya, zikir kepada Allah Ta'ala, sampai terbit matahari, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Lah, di sini dijelaskan sama Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah ditanya, apa harus duduk di tempat sholat dari salam itu tidak boleh gerak? Sampai terbit matahari. Beliau mengatakan, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang penting geraknya itu tidak mengurangi rasa hadirnya di hadapan Allah. Seperti kalau misalkan dia berpindah dari masjid ke rumah, ya berarti dalam sepanjang jalan masih dalam keadaan zikir. Atau kalau dia itu tetap ada di tempat, berpindah sedikit tetap dalam keadaan zikir. Yang jadi pokok permasalahan intinya adalah dia tetap dalam keadaan zikir, ingat sama Allah Ta'ala, dari mulai selesai salam sholat subuh sampai nanti terbit matahari. Diselangi lihat YouTube. Wah ini YouTube resep memasak. Ya. Resep memasak. Masukkan bahan-bahannya, kemudian masukkan moto sebanyak-banyaknya. Pasti lezat. Tidak usah pakai lihat YouTube kalau pakai moto. Masukkan micin yang banyak. Kalau pakai diselingi, lihat YouTube atau jawab WA atau lihat grup, maka terputus. Tapi kalau selalu zikir sampai nggak lihat grup, HP dimatiin sampai nanti sudah terbit matahari, maka insya Allah dapat pahala haji dan umrah yang sama. Nah ditambah lagi, ini kalau amalannya kaum solihin, tambah lagi mereka sekalian mengerjakan sholat duha.
Nah, salat duha itu tapi tidak boleh langsung ya, terbit matahari langsung salat duha tidak boleh. Dari terbit matahari ke waktu duha itu nunggu matahari terangkat seukuran tombak. Terangkat seukuran tombak itu berarti terangkat 4 derajat. Per derajat kurang lebih 4 menit, 4 kali 4, 16 menit lah. Dari terbit matahari tambah jeda waktu 16 menit, baru saya itu mengerjakan sholat duha. Isyraq gimana? Isyraq tuh ada yang mengatakan sama dengan duha, tapi ada yang bilang beda. Jadikan satu niatnya enggak apa, ya isyraq ya duha, plus istikharah juga boleh. Istikharah itu sholat sunnah yang bisa digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Dan istikharah dibuat wiritan itu boleh. Jadi nanti hari itu kalau kita sudah istikharah, kita sama Allah Ta'ala dikasih kemampuan untuk milih yang terbaik. Kalau misalkan kita udah ngerencanakan mau pergi, kok hari itu enggak jadi pergi, berarti yang terbaik enggak jadi pergi. Itu kalau sudah kita mengerjakan sholat istikharah itu ada di pagi hari. Tapi ingat-ingat tadi, jedanya dari terbit matahari sampai ke sholat berapa menit? 16 menit. Nah, setelah itu memulai hari dengan aktivitas macam-macam. Nah, zikirnya itu apa aja, Beb? Dari mulai subuh sampai terbit matahari itu bebas. Baca Quran boleh. Mau zikiran boleh. Baca Wirdul Latif karya Habib Abdul Haddad boleh. Itu sudah semua zikir yang penting-penting untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau kita akan melihati hadis satu-satu, wah repot. Tidak sempat kita ya kan. Habib Abdul Haddad baiknya luar biasa. Dikumpulkan, dibuat satu wirid namanya Wirdul Latif. Ini untuk rezeki ada, untuk husnul khotimah ada, untuk hajat kabul ada, untuk selamat ada, semuanya komplit namanya Wirdul Latif. Biar derajatnya tinggi di surga ada, dapat syafaatnya Kanjeng Nabi ada, komplit. Disusun namanya Wirdul Latif, baca itu boleh. Atau misalkan sudah selesai baca itu ngapain lagi? Kan masih ada waktu zikir. Doa. Doakan suami. Ya Allah, jadikan di mata suamiku yang cantik hanya aku. Boleh doa gitu, boleh. Tapi dan doa, ya Allah suamiku jadi rabun untuk selain aku. Jangan, suaminya rabun betulan nanti akhirnya. Doa gitu, boleh. Doakan anak biar anak boleh. Doakan orang-orang. Ada orang sakit, ya Allah doakan. Ada orang sakit sana didoakan. Ada orang punya utang sana didoakan. Ada orang sedang tertimpa musibah didoakan. Doakan. Doa itu termasuk bagian daripada zikir. Setelah itu mungkin pegang tasbih. Baca sholawat sebanyak-banyaknya boleh. Mau baca ayat suci Quran boleh. Saya mau wiritannya kul wallahu ahad 100 kali, Beb. Monggo. Saya mau baca Yasin 40 kali, monggo. Yasin 40 kali kan sebentar ya kan? Yasin, 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 Yasin. Dan sebentar itu. Nah itu boleh. Itu diisi waktu dengan zikir. Itu utama kalau setiap selesai sholat subuh. Adapun sholat-sholat yang lainnya seperti habis sholat asar, zuhur, maghrib dan isya, maka itu kita isi waktu dengan kita ambil waktu untuk zikir. Sekalipun sebentar, ambil waktu untuk zikir. Seperti baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Itu kan sudah hafal semua kan? Dan setelah itu tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, selanjutnya ambil kesempatan sedikit untuk doa. Tapi yang khusyuk, ya Allah minta hajatnya apa? Lancarkan urusan kami dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kita semuanya. Takdir yang ada di hadapan kita itu kita nggak tahu. Besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya kan, kadang-kadang kita tuh merencanakan sesuatu ternyata yang terjadi jauh daripada apa yang kita bayangkan. Betul. Saya pernah merencanakan nanti di tanggal sekian saya akan pergi ke sini dan lain sebagainya. Ternyata
di tanggal yang ditentukan itu, ternyata di tanggal yang ditentukan itu, saya di rumah sakit. Karena 2 anak saya masuk rumah sakit opnam bareng. Jadi manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi kita ini mau ngelawan takdir tidak akan menang. Tapi kita punya senjata yaitu doa. Minta ya Rabbi Allah, semua takdirmu jadikan terasa lembut untuk aku ya Allah. Baca ya Latif, doa. Nah, doa itu senjata kita. Takdir ini, kehidupan ini yang ada di depan ini kita nggak tahu. Siapa yang benci sama kita nggak tahu. Siapa orang yang berniat keburukan pada kita nggak ngerti. Tapi kalau kita tuh punya zikir, punya doa, sering minta petunjuk sama Allah Ta'ala, maka insya Allah itu semuanya apapun yang terjadi, kalau ada takdir baik yang terjadi, Allah Ta'ala akan berikan tambah kebaikannya. Kalau memang kita ditakdir, di saat tertentu kita mendapatkan ujian, nasallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan, insya Allah, ada orang yang ditakdir di saat tertentu, dia mendapatkan ujian, maka proses dia mendapatkan ujian itu, dia dapat kemudahan dari Allah Ta'ala sehingga dia tidak merasa seperti orang yang sedang diuji. Orang lain lihat dia, ya Allah kesian. Tapi dianya pribadinya enggak merasa seperti orang yang sedang mendapatkan ujian. Santuy. Seakan-akan tidak terjadi apa. Semuanya kembali kepada doa. Makanya inti pengajian, pulang dari sini amalkan Bu. Ya Allah, maka nanti habis maghrib ambil waktu untuk zikir. Habis isya ambil waktu untuk zikir. Habis subuh ambil waktu untuk zikir. Oh enggak bisa Beb, itu harus nyiapkan makanan anak, harus banguni anak macam-macam. Sambil zikir. Banguni anak itu jangan dikira bukan ibadah. Itu suami minta kopi sambil zikir. Yang penting gulanya jangan diganti garam. Nanti keasinan. Sambil zikir. Allah bihamdihillah astagfirullah. Sambil zikir. Semuanya lakukan sambil zikir. Maka aktivitas rumah tangga yang kita lakukan setelah subuh itu pun juga bernilai ibadah. Bayangkan kita dari habis sholat subuh sampai nanti terbit matahari kita zikir terus. Kalau misalkan harus membuatin kopi suami sambil zikir. Kalau misalkan kita harus ngelayani anak, nyiapkan anak sekolah sambil zikir, sampai terbit matahari kita setiap hari bisa dapat peluang haji dan umroh tiap hari sempurna. Bahkan ada riwayat yang mengatakan hajinya 3 kali. Berarti sebulan bisa haji berapa kali? 90 kali, Masya Allah. Maka beruntunglah yang menyaksikan kajian sore hari ini. Karena bisa haji sebulan 90 kali minimal. Maksimalnya kan nanti ada amal-amal lain juga setara dengan haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua yang hadir insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala, dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal. An la yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna yakum fidin wa alimna wa iyyakum ta'wil. Allahumma barik lana fi auladina wa fadhum wa la tadur mazukna birahum wa ila Nabi Muhammad sallam. Al-Fatihah. Amin. Yuk.